Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh di Baitul Ma'mur yang dirahmati Allah. Pujian syukur kita pada Allah pagi hari ini masih dikasih sehat walafiat. Tambah dengan iman digerakkan kaki datang ke masjid mau berjamaah. Mudah-mudahan ini jadi isyarah dari Allah Ta'ala, hadiah. Bapak Ibu, andai kata ini hari terakhir kita hidup, inilah amal yang kemudian Allah terima, dimuliakan kita dengan firdausnya Allah Ta'ala. Ilah bihni wa kulli niyatin salih bi syafaati Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syalillahi wa lahum al-Fatihah. Ar-Rahman wa Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin Allahumma amin. Sambung doa untuk keluarga di rumah, orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah hadiahkan husnul khatimah. Pasangan hidup kita dikaruniakan pasangan yang saleh, anak keturunan yang saleh salihah, yang mudah-mudahan Allah hantarkan kita semua sampai pada titik husnul khatimah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, saya diminta Pak Didik ngisi di sini kemarin, sebenarnya menyiapkan tema materi yang lain. Tapi ketika tadi beliau sampaikan Sabtu besok, Bapak Ibu ada peringatan Maulid di sini, yang ngisi juga tidak kaleng-kaleng. Ya, Ustadz yang luar biasa ilmu beliau, Ustadz Taufik Habib. Masya Allah, mudah-mudahan ini jadi penyemangat buat besok Bapak Ibu besok bermaulid di sini. Ya, saya ingin jadi teringat dari di antara 10 surah terakhir, mungkin 4 surah secara berurutan kita ambil hikmah sekaligus ibrah yang bisa kita ambil dari 4 di antara 10 surah terakhir yang berurutan. Tadi dibaca oleh kiai kita salat subuh, diawali dari surah Al-Fil. Setelah surah Al-Fil itu surah apa Pak? Al-Quraisy. Setelah surah Quraisy surah Al-Ma'un. Setelah Al-Ma'un surah Al-Kautsar. 4 surah ini berurutan berbicara tentang bagaimana pengantar tentang maulid dan bagaimana kemuliaannya Nabi Muhammad SAW. Ya. Dimulai dari Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Alam tarau kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lanjut. Fi tadlilu wa arsal alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin faja'alahum ka'asfin ma'kul. Bagaimana Allah gambarkan ayat, dan kita ngambil ibrah dari pelajaran surah Al-Fil, surah gajah. Di mana peristiwa ini yang kalau kita ditanyain, ya kalau kita ditanyai tahun apa Rasulullah lahir, yang dihafal tahun gajah. Ya, ini peristiwa yang menempel pada masa kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, orang dulu itu punya kebiasaan suka lupa tahun berapa lahirnya. Jenengan saya pun kalau saya tanya, nyun sewu, tahun berapa Nabi lahir? Masehinya. Kira-kira hafal? 571. Yang betul itu. Tapi kita lebih hafal ketika ditanya anak-anak kita, kapan Rasulullah lahir? Dijawabnya tahun gajah. Karena orang dulu itu punya kebiasaan mengkaitkan tahun kelahirannya dengan peristiwa besar. Coba tanya ke kakek nenek kita. Ya, Mbah, jenengan kapan lahir? Niku lho nak, pas zamannya Londo balik, zamannya Jepang kalah. Yang diingat adalah peristiwanya. Kadang-kadang tahunnya lupa. Sama persis dengan peristiwa di mana Rasulullah ketika beliau lahir, tahun gajah yang kita kenal.
Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, yang ingin kita ambil ibrah dari surah Al-Fil, siapa yang ada di latar belakang peristiwa gajah-gajah ini hadir. Dulu zaman sejarah, mohon maaf ya, di zaman terdahulu itu, mohon izin, ada 3 negara besar, 3 negara adidaya yang saat itu berkuasa di muka bumi dan ditakuti pasukan-pasukannya. Kalau zaman sekarang bayangan kita nyun sewu, mungkin kekuatan blok Rusia, Uni Eropa, Amerika, begitu ya. Nah, zaman itu tuh 3 negara adidaya itu ada 3 ini. Satu, Mesir. Yang ditakuti dari pasukan Mesir itu adalah ilmu sihirnya. Racun dan lain sebagainya itu, kalau kekuatannya pasukannya Mesir saat itu tuh ditakuti dari sisi itu. Yang kedua adalah Persia, dari negeri Syam. Kalau orang Persia itu ditakuti apa? Pasukannya gagah-gagah, berani mati. Makanya film-film kolosal tentang pasukan-pasukan Persia itu yang digambarkan adalah laki-laki yang badannya kotak-kotak, ya tinggi besar. Hari ini pun kita jumpai orang-orang Iran, orang-orang Irak itu tinggi besar, turunan dari bangsa Persia. Ditakuti karena orangnya. Sama persis kayak pasukan Indonesia ini yang ditakuti angkatan daratnya Kopassus, gitu ya. Nah, zaman itu yang ditakuti dari Persia adalah pasukan berani matinya. Yang ketiga adalah negeri yang dikuasai seorang gubernur jenderal, tapi merajai dirinya, mengatakan dirinya seorang raja. Siapa dia? Abraha. Yang Bapak Ibu kenal, yang saya ceritanya tentang gajah-gajahnya Abraha. Ditakuti apanya Abraha ini? Yaman. Negeri Yaman saat itu negeri yang makmur, gedungnya tinggi-tinggi, bahkan gunung-gunung dipecah, dibelah, mohon maaf, dibuat bolong jadi bangunan-bangunan yang sangat besar. Hari ini kalau Bapak Ibu sampai di Yaman, Masya Allah, masih tersisa bekas-bekas bangunan tersebut. Dulu teknologi maju tentang sawah, negeri yang berbatu tapi punya pengairan sawah terbaik di dunia, Yaman. Subhanallah, kalau kita bicara sejarah. Tapi hari ini terbalik, Yaman menjadi salah satu negara Islam yang miskin. Ya, yang miskin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Abraha yang saat itu sudah di puncak kejayaan karirnya, sudah dihormatinya, negara yang dipimpinnya sudah maju, ternyata tidak cukup. Dia muncul rasa iri dengan apa? Dengan Baitullah yang saat itu dilihat setiap tahun dia ziarahi orang-orang, kok rame? Tidak terima dia. Apa sih bentuk bangunan yang ada di Ka'bah sana itu? Dilihat Ka'bah itu kotak, dia buat Ka'bah versi Abraha ada di San'a, ibu kota Yaman. San'a dia bikin Ka'bah versi Abraha. Kalau di Baitullah di Mekah itu kotak, di San'a itu Ka'bahnya bulat. Sampai hari ini masih ada, Pak. Bentuknya lingkaran. Apakah masih pakai? Masih ada dalam perlindungannya UNESCO. Masih ada palang yang kemudian memasang di San'a, ibu kota sana itu, bahwa ini adalah peninggalan sejarah. Tapi mohon maaf, buat orang sana itu tempat buang sampah. Lalu kemudian hewan-hewan kambing, domba itu merapat ke situ jadi kencing. Jadi kalau kita merapat ke Ka'bahnya versinya Abraha, bau pesing di situ, Pak. Ya, saya pernah ke sana, alhamdulillah, Masya Allah, masih ada. Dia buat. Tujuannya apa? Karena bagi dia cuman buat muter-muter keliling-keliling begitu saja. Kenapa enggak daripada jauh-jauh ke Mekah? Silahkan datang ke Yaman, datang ke San'a yang punya pemandangan gedung-gedung bertingkat yang luar biasa. Dibuat sengaja oleh Abraha. Ternyata tahun demi tahun dibuat, tidak ada orang datang ziarah, tetap yang ramai adalah Baitullah. Maka mulai ngamuklah Abraha, dia ajak pasukan gajahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gajahnya Abraha ini tidak main-main. Gajahnya itu terkenal ada 10 gajahnya Mbak Abraha itu, 10 gajah yang dipanah, kalau dipanah, panah pun tidak bisa tembus. Pedang sebesar, mohon maaf, pedang setajam apapun ketika disabetkan ke kulitnya sang gajah tidak akan keluar, hanya kayak irisan luka yang sangat kecil, saking besarnya. Maka orang-orang Arab saat itu memberi nama gajah ini Mahmud, saking besarnya, Mahmud. Ya, bapak-bapak kalau punya kawan namanya Mahmud begitu ya, biasanya ciri-cirinya orangnya besar, Pak. Ya, nah, mungkin ada yang namanya, enggak, teman saya Mahmud ini, tapi orangnya kecil, mungkin ada yang salah ini ya. Ya, kalau gajahnya Abraha.
Saking besarnya, ditakuti pasukan gajahnya Abraha ini. Ibarat sekarang negeri, kalau zaman sekarang mungkin pasukan-pasukan negeri yang terkenalnya, negara yang terkenal produksi tank terbaik di dunia ini saat ini setahu saya Perancis. Nyun sewu, ya, tank-tank terbaik di dunia zaman itu punyanya Abraha. Dia bawa, dia datangkan ke Ka'bah untuk dihancurkan Ka'bah itu. Peristiwa besar itu, satu dunia mendengar ceritanya, Pak. Satu dunia mendengar kabar itu bahwa Abraha mau menginvasi Mekah saat itu. Sama seperti hari ini kita mendengar, mohon maaf, bagaimana Zionis Israel kemudian menghancurkan saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu dunia tahu kabar itu. Maka yang terjadi saat itu, Allahu Akbar, seluruh penduduk Mekah keluar. Abraha membawa kemudian gajahnya mau menghancurkan Ka'bah, persis sebagaimana kita dengar, kita tahu ceritanya. Hancur kendaraannya Abraha semua itu bagaikan, Allah gambarkan bagaikan daun-daun yang dimakan ulat. Ya, dilempar batu yang panas membara, lalu kemudian Abraha sendiri terkena batu itu. Dia tidak mati di situ, dia mati di atas kasur, kena penyakit kulit, Bapak Ibu, kena penyakit kulit yang kalau orang sentuh dia tertular pula orang tersebut. Ya, Abraha. Nanti penyakit tersebut konon turun menyerupai penyakit yang dialami oleh Abu Lahab dan istrinya pada saat menjelang matinya, ya, sehingga kalau pas sudah mati pun sekalipun kulitnya itu dipegang, andai kata disentuh mayitnya, maka penyakit kulitnya nular. Makanya Abu Lahab itu pas mati dengan istrinya, orang-orang menguburkan jenazahnya itu, mayatnya itu digelindingkan dengan kayu. Ada yang memilih untuk membakarnya, ada yang memilih untuk tetap dikubur, digelindingkan dengan kayu, dihinakan seperti itu. Apa pelajaran penting kita dari peristiwa Abraha itu? Mohon maaf, di puncak karirnya, di puncak kemuliaan hidupnya sudah, di segala hal yang sudah dimiliki, manusia punya potensi ketamakan yang muncul tamak, tidak terima ketika ada orang lain punya yang lebih baik daripada kita. Lihat kita hari ini yang terjadi dengan kehidupan sehari-hari saudara-saudara kita. Mohon maaf, sang pengusaha punya usaha. Lihat ada kawan lain punya usaha jenis yang lain, kok bisa makmur, ditiru, diadopsi, diambil, sehingga ingin meraup keuntungan yang jauh lebih besar. Punya kendaraan yang sudah nyaman, tidak terima ketika kawan lain punya kendaraan lebih bagus. Sudah punya Zenix, pengennya Alphard, sudah punya Alphard, pengennya yang lebih bagus lagi terus. Ini kita. Nauzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibrah pelajaran dari Abraha ini, ya, izin yang pertama, mudah-mudahan Allah jaga kita ini, hatinya ini jadi hati yang qanaah, yang tidak gampang kemudian tergiur hanya sebatas urusan dunia, pujian manusia, tapi lalu kemudian hatinya dikotori dengan perbuatan-perbuatan yang sebatas hanya mendapatkan riya dan lain sebagainya. Kisah tentang Abraha. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika dia menghancurkan Ka'bah lalu gagal, seantero dunia dengar berita itu. Dan yang disebut adalah Bani Quraisy, yang saat itu disimbolkan oleh kakeknya Nabi Muhammad SAW. Siapa beliau? Abdul Muthalib. Yang tidak keluar sama sekali, beliau berdiri kemudian tegak, ya, menjadi pelindung Ka'bah saat itu. Tidak keluar dari Mekah sama sekali. Ketika seluruh penduduk Mekah keluar, hanya Abdul Muthalib yang kemudian menampingi Aminah pula, ibunda Nabi Muhammad SAW yang saat itu akan lahir. Dan Abdul Muthalib didampingi anak laki-lakinya, paman Nabi Abu Talib. Pelajaran sejarah ini, Pak. Tapi bisa kita ambil pelajaran penting dari kisahnya. Apa yang terjadi? Nanti di surah Al-Quraisy Allah bicara tentang bagaimana orang-orang Quraisy Allah muliakan pula. Sebab peristiwa besar itu, Bapak-bapak, Ibu, mohon izin, peristiwa besar Abraha itu yang terjadi kemudian Bani Quraisy ini makin dimuliakan. Allah sebut rihlatash syita'i was-sayf. Mereka itu sampai Allah kasih kemuliaan apa? Kalau mereka rihlah, mereka melakukan perjalanan, karena Bani Quraisy ini terkenal dengan orang yang suka dagang. Mereka dagang, mau musim apapun pasti terjaga mereka.
Peristiwa Abraha tadi itu menyebabkan seantero dunia itu jadi takut dengan Bani Quraisy. Jadi takut dengan orang-orang Quraisy. Sebab apa? Hati-hati. Disebut mereka itu ahlullah, keluarganya Allah. Kalau kalian sakiti mereka, yang ngamuk bukan sembarangan, langsung yang ngamuk Tuhan, yang ngamuk langsung Allah. Maka ditakutilah. Kalau mereka rihlah perjalanan, perompak pun tidak berani rampok. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mau musim dingin, rihlah tasyita'i wassaif. Kalau mereka rihlah di musim panas maupun musim dingin, tetap aman. Ibarat kata, andai kata masuk musim dingin, mereka jual es cendol, tetap laku, Pak. Allah muliakan Bani Quraisy sampai seperti itu. Andai kata musim panas yang dijual jas hujan, gampangnya begitu, tetap dibeli. Pokoknya barang dagangannya orang Quraisy pasti laku. Istilah orang sekarang ngalap barokah. Gitu. Ngalap barokah, pasti laku. Apa yang terjadi Bapak-bapak? Yang terjadi manusia, kembali lagi perasaan manusia. Makin dimuliakan, makin ditinggikan, diagungkan, dipuji bahasa kita, mulailah lupa daratan. Ya. Allah gambarkan orang-orang Quraisy itu kemudian apa? Nanti di surah Al-Ma'un punya kebiasaan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yadhu'ul yatim. Mereka punya kebiasaan suka terhadap anak-anak yatim dan orang-orang miskin itu suka tidak peduli, dihardik. Masya Allah. Makanya Nabi itu berangkat dari yatim, ya, karena beliau yatim. Apa yang terjadi? Paman-paman beliau tidak cocok kamu jadi Nabi Muhammad. Kamu cuma anak yatim, tidak cocok kamu jadi Nabi. Allahu Akbar. Ya, Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon izin. Ya, peristiwa ini yang kemudian berangkat, kemudian kita lihat bagaimana Nabi kita yang menjadi berat perjuangan beliau itu adalah paman-pamannya sendiri menjadi penghalang. Paman-pamannya sendiri menjadi penghalang. Jenengan Pak, jenengan Bu, kalau musuhan, mohon maaf, ibarat kata musuhan, cekcok dengan tetangga, dengan orang-orang yang tak punya hubungan darah, masih bisa cuek, masih bisa tidak ambil pusing. Ya, aku dimangkau no tonggoku sing pojokan kono wis ora apa-apa, ora urus. Tapi kalau sudah ada kalimat saudara saya, ya, sudah kalimat ada hubungan yang retak dengan saudara, kepikiran seperti itu. Ya, kalau ada saudara kita, mohon maaf, jenengan hidup bertetangga, tetangga pojok sana ngata-ngatain jenengan A, B, C, dan D, jenengan masih bisa berucap itu fitnah, nggak ambil pusing, nggak peduli. Tapi kalau sepupu, lebih-lebih pakle, bule, pakde, bude, ngatain jenengan sesuatu, mikir itu. Berat. Dan yang menjadi penghalang bagi Nabi saat dakwah awal-awal beliau adalah Allahu Akbar, dari paman-paman beliau sendiri. Subhanallah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau bulan ini jenengan terus kemudian masuk, duduk dalam rangka peringatan Maulid dan lain sebagainya, duduk mendengarkan saja, penting buat kita. Untuk apa? Untuk kemudian mengambil ibrah pelajaran dari kisah-kisah Nabi. Hari ini Pak, kalau Bapak datang sholat subuh di sini terlihat tampan dengan baju takwa, kopiah, ya, karena ada perjuangannya Nabi yang tidak gampang. Ibu-ibu, Bu, terlihat cantik dengan mukena yang bagus, ya, terlihat cantik dengan jilbab yang menutup aurat. Makin ke sini orang mulai makin memuji. Ternyata fashion yang paling menarik itu justru wanita muslimah. Dunia fashion hari ini, mohon maaf, yang dulunya beralih dari kemudian yang tertutup panjang merapat sampai kemudian baju-baju kurang bahan, mulai kembali meniru bagaimana muslimah berdandan. Eropa sekarang mulai fashion mulai memanjang baju-baju perempuan itu, rok-rok yang memanjang yang ditiru. Bahkan di Inggris, konon penelitian terbaru, nama bayi yang paling senang dipakai orang Inggris hari ini untuk anak laki-lakinya adalah Muhammad. Allah. Ya, tapi kita orang Islam kadang-kadang mohon izin, kadang-kadang tidak berbangga dengan nama itu.
Ya, sekarang nama anak-anak kecil sekarang ini angel-angel Pak ya. Ya kalau namanya jenengan kan Ahmad siapa, Muhammad siapa, selesai. Anak cucu kita hari ini namanya tuh Zainul serba Z. Kalau enggak gitulah. Wangel-angel sampai Mbak Dewi bingung nek ditakoni. Sopo jenenge putune sembuh anak wangel kayak jeneng. Karena saking enggak biasanya. Ya, berbalik dunia Eropa hari ini Bapak Ibu. Dapat kesempatan di Jerman, saya mohon izin ya, mohon maaf cerita, saya dapat kesempatan waktu itu tahun 2011. Masya Allah, di salah satu masjid di Jerman, Masya Allah, satu hari itu ada kurang lebih 15 orang ya masuk Islam, satu masjid. Eropa hari ini mulai berbondong-bondong mengenal Islam. Dari mana mereka kenal? Dari mana mereka kenal? Mulai dari peristiwa peristiwa September Amerika, gedung menara kembar yang dihancurkan itu, mulai dari peristiwa tersebut mulai orang penasaran tentang Islam. Ya, Allah, Ibu yang jamaah ini rahmat Allah, mohon izin. Maka pelajaran penting kita dari dua surah ini tadi terlebih dahulu, Al-Fil Al-Quraisy. Yang pertama tadi ketamakan, yang kedua pujian yang terlalu sering ditumpuk bagi diri seseorang gampang alaikan. Itulah orang-orang Quraisy, sudah dimuliakan oleh Allah. Apapun yang mereka jual pasti laku. Kalau mereka mohon maaf buka lapak pada saat musim haji, buka lapak andai kata orang Quraisy dan non Quraisy, maka yang dibeli habis duluan ini dulu. Pasti. Barangnya sama, tetap ini yang dibeli. Yang sana nanti dulu. Ini habis baru sana dibeli. Itulah orang-orang Quraisy. Lalu kemudian Nabi Muhammad diturunkan di suku yang dimuliakan seperti itu. Tapi ternyata yang justru jadi penghalang adalah dari dalamnya sendiri. Pak, Bu izin pagi hari ini ngambil ibrah penting nanti sebelum dari surah Al-Ma'un dan surah Al-Kautsar. Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW, dengan saya ini loh, nyun sewu. Kalau kemudian maulid demi maulid duduk mendengar bagaimana kisah Nabi, tidak nambah cinta eman. Karena perjuangan jenengan hari ini untuk membuktikan cinta ke Rasulullah itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para sahabat dahulu. Satu kisah saja, saya tidak cerita tentang Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, jenengan hafal. Satu kisah tentang anak muda, namanya Mus'ab bin Umair. Kalau Bapak Ibu pernah dengar Mus'ab bin Umair, pembawa panji Nabi Muhammad SAW, panji Islam, pembawa bendera panji Islam. Jangan bayangkan, anak muda di Mekah terkenal selalu tampilannya paling keren, paling wangi dia, bajunya paling halus, sutranya terbaik, dimanja oleh ibunya, saking disayangnya. Subhanallah. Allah, saya merinding cerita Mus'ab ini. Kenapa? Kata di akhirnya ini luar biasa. Salah satu anak muda yang dulu hidup bergelimang harta seperti itu, tapi wafatnya Mus'ab bin Umair ini Pak, di medan Uhud ketika mau dikubur oleh Nabi, ya, pakaian yang dia pakai untuk kemudian dijadikan ihram oleh Nabi, ketika Rasulullah mau menutup wajahnya, ditarik untuk menutup wajahnya, kakinya kelihatan. Ketika tarik, nutup kakinya, wajahnya kebuka. Tangis Nabi. Wahai Mus'ab, engkau yang dulu hidup dimuliakan, bahkan Mus'ab bin Umair itu Pak, ketika dia berjalan, parfum yang dia pakai ya, dari jarak 10-20 meter pun sudah tercium. Saking wanginya. Subhanallah, pakaiannya selalu yang terbaik. Tapi ketika dia mulai mengenal Islam, yang menjadi penghalang dia pertama kali adalah siapa? Ibunya. Tapi anak muda ini pula lah, setelah proses-proses dia akhirnya kemudian diutus oleh Nabi, berangkat lebih dahulu hijrah ke Madinah, mengajarkan tentang Islam di Yathrib saat itu. Orang-orang Madinah kemudian belajar Islam kepada Mus'ab bin Umair, sampai kemudian mereka jatuh cinta kepada Nabi, berbondong-bondong orang Madinah satu persatu kemudian syahadat, baru kemudian Rasulullah dengan sahabat yang lain hadir. Jangan bayangkan berangkat dari seorang anak muda datang ke Yathrib, mengislamkan begitu banyak orang di Madinah. Maka hari ini coba lihat, Madinah tak ada satupun orang yang non muslim di sana. Jariah yang luar biasa.
Jariah luar biasa buat Mus'ab bin Umair. Tapi wafatnya Pak, wafatnya beliau di medan perang Uhud, diminta oleh Rasulullah membawa bendera panji Islam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Zaman perang dahulu Pak, bendera ini posisi paling penting. Ini kode, andai kata bendera ini jatuh ke tanah, maka itu sebuah pernyataan bahwa pasukan yang ada di musuh, mereka sudah mengalami kekalahan. Zaman perang Uhud, saya yakin Bapak Ibu sudah pernah dengar kisah ini. Tapi Mus'ab, mohon maaf ya, saya ingin ceritakan tentang Mus'ab bin Umair ini. Allahu Akbar. Apa yang terjadi dengan beliau? Pegang bendera, umat muslim mulai tersudut ketika pemanah-pemanah itu turun. Yang kedua, Rasulullah sudah mulai terkocar-kacir pasukan Islam itu. Subhanallah, Rasulullah sudah mulai dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Mus'ab bin Umair dengan kudanya, tetap dengan panji bendera yang dia pegang, dia kendarai kudanya menyerang pasukan kafir yang ingin menyerang Rasulullah. Dia kocar-kacirkan mereka semua. Sehingga kemudian fokuslah orang-orang kafir itu kemudian kepada Mus'ab. Subhanallah, dikejarlah Mus'ab itu. Dikejar yang pertama, ketika sudah sampai di posisi dekat dengan Mus'ab, ditebaslah tangan kirinya. Putus. Lalu kemudian yang kedua, ditebaslah kuda yang ditungganginya, sehingga terjatuhlah Mus'ab bin Umair. Tangan kanannya tetap menggenggam bendera tersebut, tidak mau jatuh. Tangan kirinya sudah putus. Kuda yang ditungganginya sudah terjatuh, terpelating, dia tetap pegang bendera itu, jangan sampai menyentuh tanah. Apa yang terjadi Bapak? Dipenggallah tangan kanannya. Tangan kanannya dipenggal, benderanya mau jatuh, dihimpit bendera itu ke lehernya. Ke lehernya. Supaya tidak sampai jatuh. Ini dengan bayangkan. Bendera, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu kemudian ditusuklah, ditikamlah Mus'ab dari belakang, hingga kemudian dia tersungkur jatuh. Bendera itu ketika terjatuh, datanglah Ali bin Abi Thalib, kemudian mengambil bendera tersebut, diangkatlah oleh Ali. Pertanda umat Islam masih tetap kuat. Di akhir perang tersebut, Rasulullah ketika selesai peperangan tersebut, yang dicari jenazahnya Mus'ab dan paman beliau Hamzah. Ketika dijumpai Mus'ab ini, ketika Ali mengatakan bahwa ketika Mus'ab itu meninggal dunia, wafat syahidnya Mus'ab itu dalam keadaan terbaring. Tapi ketika Rasulullah mendekati jenazah Mus'ab, ternyata dijumpai Mus'ab itu dalam keadaan sujud. Maka Nabi diberi kabar oleh Jibril, wahai Muhammad, sungguh sahabatmu ini wafat dalam keadaan sujud. Kenapa? Karena dia malu, tidak bisa mempertahankan benderanya itu. Jangan bayangkan. Malu kepada Nabi, malu kepadamu wahai Muhammad, karena dia tidak bisa mempertahankan bendera tersebut. Saya ingin sampaikan begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Seorang sahabat anak muda, ya, menjaga adab cintanya kepada Nabi luar biasa. Hari ini mohon izin, anak-anak muda kita jauh lebih hafal dengan tokoh-tokoh idolanya yang ada di luar sana daripada hafal dengan Nabi-Nya. Mohon maaf, kita saja para orang tua di rumah kita, berapa banyak kitab sirah nabawiyah yang kita siapkan untuk bacaan mereka. Berapa banyak kemudian kitab-kitab kisah tentang Nabi yang kita siapkan untuk mereka. Allahu Akbar. Ya, HP mereka mungkin isinya tontonan YouTube mereka, bukan kisah Nabi. Sudah mulai bergeser. Padahal, Masya Allah, andai kata mereka benar niru tokohnya, Nabi Muhammad itu kan lengkap ya. Bapak mau belajar tentang apa? Mau jadi orang kaya yang dermawan, ya Rasulullah. Jangan mau belajar tentang apa? Mau jadi orang miskin yang punya martabat, Nabi Muhammad. Mau belajar tentang apa lagi? Mau belajar tentang pengusaha yang sukses, Muhammad. 25 tahun jadi pemuda paling kaya. Ya, mau belajar tentang ilmu politik Rasulullah. Bayangkan, masih usia 30 tahun bisa mendamaikan kabilah-kabilah antar negara yang sudah mau jadi perang saudara. Beliau damaikan. Cuman perkara apa? Ka'bah selesai direnovasi, batu Hajar Aswad ini mau dikembalikan lagi menempel ke Ka'bah.
Iya, kabilah satu persatu kepala sukunya tidak terima, kami yang paling mulia, harusnya kami satu persatu. Harusnya kami. Karena tidak selesai perundingan, putusan terakhirnya adalah sudah semua bubar. Siapa yang besok pagi paling cepat awal datang di Ka'bah, dia yang kemudian ngangkat. Ternyata Nabi punya kebiasaan beruzlah, suka menyendiri di situ di depan Baitullah, di sisi rukun Yamani. Nabi di situ biasanya. Mohon maaf, pagi-pagi para ketua kepala suku ini datang, Muhammad muda sudah ada di situ. Ya sudah, kesepakatannya siapa yang paling awal maka harus dia. Nah, kalau saya Pak membayangkan anak muda dapat kesempatan kemudian mengambil posisi termulia, siapa yang mengembalikan batu ini, maka posisinya itu, status sosialnya itu paling mulia, manusia paling dihormati saat itu. Tapi Rasulullah tidak memilih itu. Yang dilakukan Nabi apa? Sederhana, tapi bisa mendamaikan semua. Beliau lepas surban beliau, dilepas surban beliau, dihamparkan surban tersebut. Batu Hajar Aswad ditaikkan di atas surban tersebut. Kepala-kepala atau pemimpin kabilah ini satu persatu disuruh megang. Lalu diangkat bareng-bareng, kemudian dikembalikan menempel lagi ke Ka'bah. Selesai, tidak ada perang. Subhanallah. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka izin, mohon maaf, jangan sampai terus kemudian Maulid atau bulan-bulan mulia seperti ini, ya dengan mau memperingati Maulid, yang paling penting dari Maulid itu sendiri adalah pasca Maulid atau di Maulid atau bulan-bulan setelahnya. Jangan pernah lepas perjuangan untuk mengingat Nabi Muhammad. Dulu sahabat berjuang seperti itu, mungkin hari ini kita cukup dengan ayo banyakin bacaan sholawat. Sholat subuh jenengan pagi hari ini kalau Allah mau nolak bisa Pak. Betul ya? Sholat, mohon maaf, zikirnya atau tahajudnya ibu-ibu tadi malam 1000 rakaat ibu sholat tahajud, kalau Allah mau tidak terima bisa saja. Tapi izin, mohon maaf, sholawat satu-satunya amal yang Allah perintah, Allah juga lakukan. Yang kedua, mohon izin, satu-satunya amal pula yang kalau kemudian kita lakukan, Allah sendiri menyampaikan, Allah malu kalau tidak menerima amal tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, izin satu terakhir, bacaan salawat yang mungkin Bapak Ibu sudah banyak pilihan bacaan salawat yang Bapak Ibu hafal. Tapi ada salawat yang kemudian ini buatan asli Kiai Indonesia. Kiai Indonesia. Iya, bahkan sampai hari ini kalau ada yang dari Banyuwangi, tiap tahun itu dihauli salawatnya. Dihauli, dibikin haul salawat badar namanya. Itu dulu zaman Belanda yang membuat adalah Kiai Ma'sun Ali dari Bangkalan. Tapi beliau hanya menulis syairnya saja, belum dilakukan. Lalu dilakukan oleh Kiai Ali Mahsun, aslinya Tuban. Tapi beliau kemudian pindah ke Banyuwangi. Pindah ke Banyuwangi, salawat ini lalu kemudian dilakukan sampai hari ini seantero dunia menghafal salawat tersebut. Sederhana. Salatullah, salamullah, ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kenapa kok oleh beliau dilakukan begini? Peristiwanya persis. Salawat ini dilakukan ini pada saat musim zaman PKI. Lagi bergejolak Indonesia saat itu, oleh beliau dilantunkan lagu ini, santri-santrinya kemudian membacanya berharap cuman apa? Keberkahan atas Indonesia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berharap beliau cuman Indonesia ini diselamatkan. Dan itulah guru-guru kita, kiai-kiai kita, alim ulama kita, orang-orang salih. Kalau minta hajat kepada Allah, selalu dicari cara memuji Nabi Muhammad terlebih dahulu. Kenapa? Karena gelar beliau jelas,
Habibullah, kesayangannya Allah. Bapak punya anak, bapak punya cucu, ibu punya cucu. Kalau ibu tidak dipuji orang, tidak masalah. Tapi cucunya diangkat, ya Allah, putu neng jenengan kok ganteng sih pak. Ya Allah bu, putu jenengan kok cik lucu nih. Jenengan lo tidak dipuji, tapi yang dipuji cucunya. Ikut senang? Pasti. Sebab apa? Sebab dia kesayangan kita. Sebab dia kesayangan kita. Ya, kita meminta, mengemis pada Allah lewat pintu bacaan salawat, berharap kemudian doa-doa kita diijabah. Itulah satu di antara kemuliaan salawat. Mudah-mudahan besok Sabtu, kalau Bapak Ibu kemudian bermaulid di sini diajak salawatan dan lain sebagainya, itu yang lebih penting. Ya, itu yang lebih mahal. Apa saja bacaan salat yang kita hafal, monggo silahkan. Itu pilihan masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Terserah. Yang penting Pak, Bu, mohon izin dua hal. Kenalkan Nabi Muhammad SAW kepada anak cucu kita. Yang kedua, senang-senanglah mengulang-ulang bacaan sholawat. Terakhir penutup, mohon izin saya tanya, Pak, jenengan kalau ditanya kenal Nabi Muhammad, jawabannya apa Pak? Kenal apa tahu? Mohon maaf kalau diantara dua pilihan, jenengan kenal atau tahu Nabi Muhammad? Status kita jujur saja hari ini sebatas kenal Pak. Sebatas kenal. Kenal siapa? Kenal Nabi Muhammad, kenal. Kenalnya apa? Iya kenal. Beliau Nabi saya. Beliau yang membawa risalah terakhir, kenal. Tapi tahu, kebanyakan orang tidak tahu. Sebab kalau orang mau, mohon maaf, mau jatuh cinta kepada seseorang, harus tahu. Tidak hanya sebatas kenal. Saya kenal Pak Didik, kenal. Saya kenal Pak Fauzi, kenal. Tapi saya tahu tentang beliau persisnya. Siapa anak beliau, nama istrinya, nama anak-anaknya. Kadang-kadang kita tidak tahu. Ya, padahal ngaku umat Nabi Muhammad. Contoh ini, contoh Pak. Boleh dijawab kalau memang bisa. Istrinya Nabi Muhammad ada berapa Pak? 11? Kurang Pak. 12 hampir persis, hampir mirip. 13 kebanyakan Pak. Ya, kalau ya 11 plus 1 bukan 12, karena satu yang ini nih masih ada pertentangan di kalangan ulama tentang status sebagai Ummul Mukminin, istrinya Nabi. Siapa beliau? Beliaulah Maria Al-Qibti. Pernah dengar Pak? Oh, yo tahu, itu jenenge artis biyen. Yang diingat itu, ya, seorang wanita dari suku dari Mesir yang kemudian menjadi budaknya Nabi. Zaman itu kan budak boleh dikumpuli. Maria Al-Qibti. Makanya ulama masih bersepakat bahwa istrinya Nabi itu 11 plus 1. Mau dibilang 12, udah yang satu ini masih belum sepakat bahwa ada beliau sebagai istri. Ya, Masya Allah. Anaknya Nabi ada berapa Bu? Anaknya Nabi ada berapa Bu? 4. 7 Bu. 7. Laki-lakinya ada berapa Bu? Laki-lakinya 3. Perempuannya 4. Siapa saja nama anaknya Nabi Muhammad? Qasim, Ibrahim, Zat. Itu pas zaman pelajaran sekolah itu pas saya ke toilet itu Zat. Nyun sewu ya, 3 anak laki-laki Rasulullah. Ya, Qasim, Ibrahim, lalu ada lagunya kalau anak-anak TK itu. Ya, anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Umi Kalsum, Fatimah. Nah, tuh. Mau cinta bagaimana kalau kita tidak kenal dengan keluarganya saja? Ngaku cinta belum cukup Pak. Kalau tidak baca sirahnya, nggak akan tumbuh rasa cinta.
Maka sholat kita kadang-kadang separuh hati, padahal sholat ini sampai kepada kita perjuangan Rasulullah tidak gampang, dihina. Nabi turun bawa perintah sholat. Hei Muhammad, engkau pendusta. Bagaimana mungkin ada manusia berjalan satu malam sampai ke Baitul Maqdis? Engkau pendusta. Bagaimana mungkin ada manusia satu malam terbang ke langit? Rasulullah dihina. Bagaimana takbir kita mau Allahu Akbar kalau kita tidak mengenal tentang sirah Nabi kita? Ya, sungguh-sungguh mohon izin. Bagaimana anak-anak kita mau jatuh cinta dengan Islam kalau mereka tidak tahu siapa yang membawa agama, seperti apa karakter orang tersebut. Wallahi saya berani bersumpah, mohon maaf, kalau bapak di rumah punya kitab sirah, bapak baca, ibu baca, tidak akan pernah bosan. Tidak akan pernah bosan. Baca berulang kali baca, pasti air mata itu tak akan pernah putus menetes. Subhanallah. Saya punya kitab, mohon maaf ya, kitab-kitab kisah tentang Nabi itu macam-macam. Satu saja penutup dari saya, mohon maaf, yang nulis Karen Armstrong, orang Amerika. Sampai hari ini perempuan ini belum masuk Islam sama sekali. Dengan baca mewangkel, Pak, mangkel. Jilid pertama Muhammad the Prophet. Jilid kedua dia tulis the Prophet Muhammad. Jilid pertama dia kisahkan Rasulullah dari lahir masa mudanya sampai kemudian menjelang menikahi Khadijah. Wah, mewangkel Pak di sini. Cerita tentang sisi manusiawi Nabi, mangkel di awal, tapi di akhir buku, orang ini dia tidak sujud pada Allah. Orang ini dia tidak bersalawat kepada Nabi. Ternyata di ujung bukunya dia baru katakan, hei anak muda, kalau engkau ingin belajar tentang bagaimana pemuda hebat, belajarlah pada Muhammad. Kalau engkau ingin belajar bagaimana tentang yatim, anak yatim, tapi kemudian punya akhlak yang baik, belajarlah pada Muhammad. Di buku yang kedua, dia angkat sisi Nabi menjadi seorang ayah. Dia angkat sisi Nabi menjadi seorang suami. Dia angkat sisi Nabi menjadi seorang pengusaha. Sampai kemudian dapat risalah kenabian. Mangkel no Pak, sekali lagi dibaca di awal. Tapi di akhir dia katakan, perempuan ini, dia tidak bersujud pada Allah sampai hari ini yang saya tahu. Tapi dia katakan, Karen Armstrong namanya. Dia bilang, kalau engkau ingin menjadi seorang suami, suami yang pantas, yang paling baik, sebaik-baik pada istrinya, belajarlah pada Muhammad. Mau jadi seorang jenderal, pemimpin perang, belajarlah pada Muhammad. Allah Akbar. Karen Armstrong. Bagaimana mungkin kita tidak jatuh cinta dengan Nabi Muhammad? Masalahnya cuma satu. Kita jarang belajar tentang kisah atau tentang sirah Nabi kita. Maka Bapak Ibu, izin ini hanya pengantar saja. Mudah-mudahan besok Sabtu jenengan bermaulid di sini. Kajian yang disampaikan oleh Ustaz Taufik besok mudah-mudahan serius jenengan datang, minimal Pak. Minimal Pak, datanglah. Niatkan mau bersolat. Mudah-mudahan Allah ridha dengan itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anim alaina bima namta ala ibadika salihin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtana wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu wa atubu laka bi ni'matika alayya bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Sami, ya Bashir, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Alim, wa ya Mujib as-sa'ilin. Ighfir lana dhunubana ya Allah, ighfir lana dhunuba auladana wa dhurriyatana wa walidina ya Mujib as-sa'ilin. Allahumma nawwir qulubana ya Allah bi nuri hidayah wa bi nuril Qur'an, bi nuri syafa'atika Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbina ala dinik wa ala ta'at. Ya musarrifal qulub, sarif qulubana wa azwajana wa dzurriyyatana wa walidina ya Allah ala dinik wa ala ta'at. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bis sa'adah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah ya Allah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbi ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbi ighfir li dhunubi ya Allah wa li walidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbi ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Wan najata minan nar wal afwa wal hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada.
Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad ya Rabb. Sampaikan salam salawat rindu kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duhai Allah, jadikan kami pecinta Nabi Muhammad. Jadikan kami orang-orang yang berdiri di depan, berbaris membela Nabi Muhammad. Jadikan kami ya Allah, anak keturunan kami lahir dari darah kami ya Allah, anak-anak keturunan yang berjuang untuk Nabi Muhammad. Ya Rabb, jadikan anak keturunan kami orang-orang yang senang melantunkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, sebelum kami mati ya Allah, sebelum kami Engkau panggil pulang ya Rabb, izinkan ya Allah, izinkan kami ya Allah, izinkan kami, meskipun hanya sekali dalam hidup kami ya Allah, izinkan kami ya Allah, Engkau mampukan bermimpi berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermimpi menatap wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukupkan usia kami pula ya Allah untuk bisa hadir ya Allah, berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkali-kali ya Allah hadir berziarah langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillah, walhamdulillahi rabbil alamin. Syilul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin Allahumma. Mudah-mudahan sedikit tidak ada manfaat, khilaf salah bodohnya saya, mudah-mudahan Allah ampuni. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.